matlak daripada matlak Syafi'iyah. Itu di Indonesia ini tanggal berapa bulan haji? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Bukan lebaran haji, bulan hajinya tanggal berapa? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tanggal 6. Tanggal 6. Kalau matlaknya Golbia ya, dari Irak, dari Jazirah Arab, dari Kolombo ke arah barat daya, itu matlaknya sampai makanya di Mekah itu dia mulainya dari Kamis malam, Jumat tanggal 1, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah itu Kamis itu tanggal 7, Jumatnya tanggal 8. Nah makanya dia itu di sana hari Arafah. Hari Arafah itu pada orang pada pergi haji kumpulnya di Arafah itu dari mulai malam Sabtu. Malam Sabtu udah berangkat bergeser ke Arafah. Ya. Jadi Sabtu itu adalah hari Arafah. Mulai dari waktu duha itu udah mulai itu. Waktu duha mereka udah mulai masuk daripada zuhur. Nah mulai daripada ibadah Arafah. Sholat jamaah, habis itu khutbah, habis itu zikir, habis itu doa bersama. Sebelum daripada asar keluar dari tenda berjemur sambil berdoa. Orang-orang yang misalnya orang-orang pada yang bukan hitam lagi, yang pada ungu, ya itu mah kalau pada pakai tenda udah. Mablak aja dia kalau pakai tenda, mablak. Begini aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, fulus ya Allah, fulus. Udah pada doa apa macam-macam udah. Ya doa yatim untuk salam ya. Al-Hajj Arafah itu kalau di sana hari Sabtu. Kalau di sini hari Arafahnya hari Minggu. Karena matlaknya matlak sini. Matlak itu tempat daripada muncul. Muncul apa? Muncul daripada pantulan matahari ke bulan. Itu muncul daripada pantulan matahari ke bulan. Matahari ke bulan itu kayak gimana? Mulainya di mana? Nah, hilal itu namanya. Matlak hilal. Jadi dimulai ruyatul hilalnya. Kalau di sini hari Jumat malam 1, kalau di sono hari Kamis malam. Nah, oleh karenanya di sini lebaran haji hari Senin, di sono 10 Dzulhijjahnya lebaran hajinya. Itu. Jadi mereka lebaran haji selesai wukuf, kita di sini puasa Arafah. Makanya di sini yang kita kagak pulang pergi haji puasanya 2 kali. Yang sunahnya dimulai dari tanggal 8. Mau dari Kamis juga apa-apa, mau dari tanggal 1 juga apa-apa. Ya 5 ditambah 1. Ya, tanggal 1 ya. Nah, itu dari tanggal 1. Nah, sunnahnya itu kalau mau dari hari Sabtu namanya puasa Tarwiyah. Tarwiyah itu puasa di mana Nabiullah Ibrahim diperlihatkan. Diperlihatkan siapa? Diperlihatkan mimpinya. Potong Nabi Ismail diganti sama kambing. Pas hari Arafah, ya, hari Arafah dijelasin lagi. Enggak, udah potong aja. Akhirnya pas hari Arafah dipotong, ya, baru mau mulai potong. Hari tanggal 10-nya dirubah dengan kambing. Hari Tarwiyah itu pertama melihat mimpi. Hari Arafah mengerti bahwa itu adalah disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumun Nahar itu Dzulhijjah 10 Dzulhijjah. Pada saat itu Nabiullah Ibrahim melaksanakan perintah Allah yang akhirnya diganti kambing. Allah yuridu dzulman lil ibad. Allah itu kalau bakalan zalim kepada hambanya, bakalan. Ya. Ini untuk istilahnya pembuktian daripada kurban. Kemudian ya, pada saat setelah itu diperintahkan Nabiullah Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Habis membangun Ka'bah,
Habis membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim suruh manggil. Wa adzin fil nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amin. Panggil wahai Nabi Ibrahim. Ibrahim panggil di ketinggian. Akhirnya namanya naik gunung. Dari habis selesai rampung daripada membangun Ka'bah, naik gunung Nabi Ibrahim. Gunungnya ya namanya sekarang itu, gunung itu namanya Jabal Abi Qubais. Nah, Jabal Abi Qubais itu sekarang kalau kelihatan udah dibangun hotel di atasnya, hotel buat para menteri, para raja dan lain sebagainya, yang langsung lorongnya itu sampai ke Masjidil Haram. Ya. Dulu. Setelah istilahnya dipanggil, wa adzin fin nasi bil hajj ya ayyuhan nas, wahai para manusia, aina kuntum, dimanapun kalian berada, au fi aslabi abikum, yang mana dimanapun kalian berada, yang mana atau di dalam daripada sulbi-sulbi bapak-bapak kalian, au fi arhami ummahatikum, atau di dalam rahim-rahim daripada ibu-ibu kalian, au fi hayatil arwahi, atau di dalam kehidupan arwah. Zuru baita rabbikum, kemari semuanya, kemari kunjungi daripada rumah Tuhanmu yang ada di sini. Wa hajju bi, dan kunjunglah, berziarahlah dengan beribadah. Jadi kalau ziarah datang doang, kalau hajja yahuju itu datang ada maksud, ada yang dilakoni. Padahal zaro yazuru, hajja yahuju itu maknanya sama, mengunjungi. Tapi kalau zaro yazuru itu ya, itu datang doang bisa. Datang doang bisa. Zaro yazuru, datang silaturahim. Ya. Kalau misalnya ziaratul maut berarti datang mengobati orang sakit. Tapi kalau hajja yahuju itu sudah tentu berziarah, datang ke Baitullah. Udah tentu datang ke Baitullah. Kenapa? Karena berkunjungnya ada nilai ibadah. Karena berkunjungnya dengan tata cara dan syarat yang tertentu. Terus kemudian setelah dipanggil begitu, maka semuanya nyaut. Bahkan yang belum diciptai semuanya nyaut. Semuanya nyaut di dalam alam arwah. Semuanya nyaut, yang masih pada jadi cebong masih udah nyaut lah. Ya, dulu kan jadi cebong pada ya. Masih pada jadi cebong ya. Kan uget-ugetan di sulbinya daripada anak, ada sulbinya daripada bapak-bapaknya. Masih pada di alam arwah semuanya nyaut. Nyautnya gimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala jawab, labbaika wa sa'daika ya 'abdi. Nah, itu kalau misalnya pas dipanggil sama Nabi Ibrahim, pas dipanggil sama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kan tengok kanan kiri begitu manggilnya. Tengok kanan kiri. Manggilnya 7 kali tuh manggilnya. Manggilnya 7 kali manggil. Manggilnya 7 kali. Nah, yang nyautin itu bisa beberapa kali. Setiap pada saat panggilan Nabi Ibrahim dia nyautin beberapa kali, maka sejumlah itulah dia insya Allah ditakdirkan datang ke Makkah, datang ke Baitullah. Kalau dia nyautnya labbaik Allahumma labbaik 3 kali, berarti bisa 3 kali dia kosong. Kalau dia nyautnya pas dipanggil itu 5 kali, berarti 5 kali dia kosong. Kalau dia mampu baik ngomong baik, ya udah berarti di rumah aja. Kalau dia lagi mampu baik, udah berarti di rumah aja. Memang dia dari belum diciptain masih ngomong. Diciptain bukan. Nah, tapi di dalam tafsir As-Sawi, di dalam tafsir Al-Baydawi, di dalam Fakhruddin Ar-Razi, itu para mufassir sepakat tidak ada satu pun
yang jadi cikal bakal manusia di muka bumi ini kecuali dia nyaut panggilan Nabi Ibrahim walaupun sekali. Wa idza fata umruhu wa ata ajaluhu wa lam yahujja fa atahu Allahul malak ila qabrihi wa akhadha bi yadihi ila Makkahil Mukarramah thumma 'arafa wa yatufu biha wa yaqumu biha wa yaqifu 'ala 'arafah. Thumma idza atamma bihajjihi akhadha biyadihi wa raja'a ila qabri. Kalau dia itu ternyata dia udah nyaut, ternyata datanglah ajalnya, meninggallah dia, meninggal dunia. Syaratnya apa? Satu, mukmin, dia orang beriman. Meninggal dia orang beriman, kemudian belum haji. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ada malaikat pada musim haji tersebut diambil dia, diajak ke Mekah. Mentakin datang ke bukunya, diambil dia, diajak ke Mekah. Habis diajak ke Mekah, tawaf kudum. Setelah itu pada hari Arafah dihadirkan di Arafah. Setelah dihadirkan di Arafah, dibalikin ke Mekah lagi, dia tawaf ifadah, dia sa'i, dia tahallul, selesai. Kemudian dia jamarat. Tapi jumrohnya cuma satu kali orang meninggal. Jumrohnya cuma satu kali. Makanya orang yang diperlihatkan di Mina itu, kalau misalnya pengen lihat orang mati, terus kemudian orang udah mati ada di sono, melihatnya dari Masjid Aqobah namanya. Ada Masjid Aqobah di situ, masjidnya cuma udah ditutup mulu. Kalau Masjid Aqobah itu banyak sejarahnya dan hubungannya antara manusia dan jin. Dan di situ ada alam yang memang alam itu orang-orang yang udah meninggal sering pada kumpul situ. Nebarnya di situ, habis itu dia jalan ke jumrahnya cuma jumrah Aqobah doang. Itu di dalam tafsir dijelasin begitu. Jumrah Aqobah yang melontar. Melontar, habis melontar baru setelah itu dia dibalikin. Kagak pakai mabit. Dia dibalikin ke kuburnya. Nah, kalau itu orang yang meninggal dibalikin ke alam kuburnya udah habis selesai dihajiin, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala bakalan ngasih rezeki itu keluarganya untuk ingat dan nyadar make badalin tuh. Kenapa orang bisa dibadalin haji sebelum dia haji ketika meninggal? Nah, dibadalin hajinya. Kalau misalnya orang dibadalin haji, berarti dia pas meninggal udah diajak itu sebelumnya sama malaikat, tapi disempurnakan dengan syariat zahirnya dengan badal haji. Gitu. Makanya model kayak kita, ya kagak punya rokok aja puyeng, ya kan? Jangankan kagak punya beras, kagak punya rokok aja puyeng. Jangan sampai kita suudzon nama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidaklah tertinggal la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa as-saha. Panggilan tersebut enggak ninggalin yang kecil, enggak ninggalin yang besar, enggak ninggalin yang sedikit, enggak ninggalin yang banyak, itu sampai panggilan tersebut. Jadi seluruh ruhnya orang mukmin, nafas jiwanya orang mukmin, orang beriman, itu semua pernah dipanggil oleh Nabiullah Ibrahim. Kalau misalnya ada orang bolak-balik ke sono, maka hitungannya 5 sampai 7 kali doang. 5 sampai 7 kali doang. Jadi misalnya pulang haji misalnya bolak-balik haji, hampir tiap tahun dia haji. Maka yang dihitung 5 sampai
7 kali doang. Bahkan di dalam sebuah tafsir Al-Qurtubi mengatakan wattafaqal ulama, ya, seseorang itu ittifaq para ulama itu mengatakan bahwa orang haji itu sebenarnya seumur hidup sekali. Kalaupun dia istilahnya memang ada kesempatan, maka dia adalah 1 kalinya haji wada. Karena Rasulullah cuma 2 kali haji wada. Nah, kalau misalnya dia berkali-kali, itu dia tadi. Kalau lebih dari 3 kali berarti dia israf. Atau kalau lebih dari 3 kali berarti dia petugas haji. Begitu aja. Nah, ketua KPIH. Nah, kenapa begitu? Yang dihitung cuma 3 kalinya doang. Kenapa? Karena Rasulullah cuma 2 kali. Kenapa? Bisa jadi yang 1 kalinya adalah badalin orang tuanya dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya begitu, nggak ada yang dibadalin lagi, insya Allah di sono dikasih mal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pengalamannya orang sebelum pembimbing haji, udah puluhan kali di pembimbing haji, tapi dia kerjain benar-benar serius itu cuma 3 kali dia. Pertama haji sama dia sendiri, yang kedua sama istrinya, yang kedua dia tugas, yang ketiganya dia badalin haji orang tuanya. Habis itu dia panggil lagi bersama, itu udah aras-arasan. Ayo ke Arafah, udah jadi mah santai. Ada orang yang beda siapa aja. Itu aras-arasan, istilahnya kayak rada males gitu. Ogah-ogahan. Enggak burung omalnya, enggak piro. Kalau misalnya masih 3 kali, insya Allah masih piro. Karena kenapa? Kalau lebih dari 3 kali ada sesuatu. Pertama, terjadi israf. Israf itu apa? Berlebihan. Abongan hartanya berlibur. Abongan hartanya banyak. Padahal yang lain belum pada berangkat. Sampai istilahnya dia punya mamang, nih. Hartanya banyak, dia mengiari hampir tiap tahun. Lah punya mamang guru ngaji, mereka punya mamang guru lagi nyekar, borok umroh, borok haji, gitu ya, ya kan? Diantepin aja. Nah, itu bisa jadi adalah israf. Makanya kewajiban seorang yang banyak uangnya, yang misalnya banyak hartanya, dia sebenarnya hanya mempunyai kewajiban 1 kali berhaji. Orang itu 1 kali haji aja. Keduanya mungkin dia ngajak istrinya, atau misalnya yang berduanya badalin haji, itu bisa jadi. Oleh karenanya semuanya yang penting buat kita, jangan sampai kita ini suudzon dan putus asa. Kita punya keyakinan bahwa Allah pernah manggil kita ketika amal Nabi Ibrahim di alam arwah. Kita udah jawab, labbaik Allahumma labbaik. Nah, terus kalau misalnya itu kan panggilan haji, bukan panggilan haji, tapi yang ditengok, yang misalnya dipanggil itu adalah panggilan ke Mekah. Entah nanti dia dinasibkan cuma umroh doang, ya udah, emang jatahnya, emang itu jatah. Kalau nengoknya jawab labbaik Allahumma labbaik sampai selesai, berarti emang dia. Nah, kalau misalnya labbaik Allahumma labbaik begitu doang kali, emang dia umroh doang. Iya kali, umroh aja. Jangan sampai kagak punya hikmah. Ketika misalnya ini jangan sampai kagak punya hikmah. Terutama berdoalah pada saat masuk bulan haji. Nah, terutama pada saat hari Tarwiyah dan juga hari Arafah, itu berdoa yang benar-benar. Berdoanya apa berdoanya? Berdoanya pokoknya berdoa yang kita bisa. Kalau misalnya apa wa atim bin nasibil haji, ya udah baca itu ya atim bin nasibil haji, ya tuh kali jalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli wadin amin. Ya Allah, dengan keberkahan ayat ini yang memanggil daripada hamba-Mu dan Rasul-Mu ya Allah Ibrahim, tetapkanlah saya ini menjadi orang yang dipanggil dan diberikan kemampuan oleh Engkau untuk ziarah ke Makkahul Mukarramah dan juga Madinatul Munawwarah, untuk melaksanakan daripada perintah-Mu haji ataupun umroh, begitu ya. Jadi kita doanya begitu aja tuh, doanya
terutama yaum tarwiyah dan hari Arafah. Banyakin istighfar, banyakin tasbih, banyakin sholawat, insyaallah ya. Saya kagak mau ngasih ijazah, apalagi sama ibu-ibu. Ya, ijazahnya udah tebal banget, udah tebal banget ya. Hari tarwiyah lain amalannya, hari Arafah lain, kebanyakan dia dah. Kebanyakan dia udah ya. Pokoknya itu aja. Ini mah buat kalian aja, buat kalian yang namanya orang semenggah buat ngapalin. Ya, jadi kalau misalnya begitu, udah pokoknya kalau misalnya mau niat puasa, niat puasa. Kalau misalnya kagak bisa niat puasa, ya udah siapin sedekah, siapin korban. Kalau kagak mampu juga korban, kagak bisa mampu korban sapi, ya udah korban kambing. Kagak mampu korban kambing sendiri, ajak keluarganya. Yang penting keluarga nih, ajak keluarganya patungan. Yang penting keluarga. Ini pernah usul fikih yang dibolehkan, yang misalnya akhirnya membolehkan bahwa satu kambing bisa bareng-bareng. Bisa bareng-bareng berapa orang? Berapa orang? Enggak, kalau sapi 7 orang, kalau kambing berapa orang? 3 orang, yang penting keluarga. Nah kalau misalnya bocah kecil kan ada saya punya anak bayi, ya boleh. Ya kan itu masih separuh itu. Ya. Nah, 3 orang jangan banyak, kambing kan ditungganginya bisa Siratal Mustaqim, kalau bisa 5 orang bisa. Iya, apalagi kayak Habib Madi naikin kambing itu aja bisa bongkok kambingnya. Iya. Ya, yang penting keluarga. Ya, misalnya kalau lagi kemarin kita udah sapi neng. Ya, lagi murah haji. Ya, kita korban neng tahun ini cuma nggak bisa sapi. Terus gimana? Punya tabungan berapa neng? Ya orang yang duit dari situ, bagaimana mau nabung? Tanya punya tabungan berapa? Yaudah, kita korban kambing aja. Anak, bini ikutin. Kalau masih bayi, udah ikutin semuanya situ. Pokoknya saya sekeluarga gitu niatnya. Kalau kagak punya kambing, miara ayam. Ayam gimana? Ayam kagak ngapa-ngapa. Di kitab Tauhid Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani memberikan waqtara Nawawi wa ba'dul fuqaha, ya, memilihkan jalan yang terbaik siapa Syekh Nawawi dengan sebagian daripada ahli fikih, bahwasanya ini ahli fikih di sini bukan ahli fikih yang ini ya, tapi ahli usul fikihnya ini, bahwasanya kagak punya embe, ya, apalagi sapi, komodei, onta, ya, apalagi onta, ya, punyanya ayam, ya udah ayam, boleh. Di dalam kitab Tauhid, ya, Tauhid itu adalah hasyiah daripada Fathul Qorib dan juga hasyiah daripada Al-Bajuri. Tauhid karena Syekh Nawawi membolehkan korban pakai ayam jago. Korban pakai ayam jago. Punyanya ayam, ya udah korban ayam. Boleh di dalam Tauhid. Nah, untuk menghindari fitnah, ada lagi memilihkan, ya udah, daripada terlalu sakit hati karena kebagian daging, apalagi isanya kagak mau ngantri isanya kupon, pada hari raya beli daging yang biasa buat korban, daging kambing. Kalau kagak doyan ya daging sapi, beli daging sapi bangsa 1 kilo 2 kilo yang bisa dimakan keluarga, sama bisa dibagi sama tetangga. Beli sebagai rasa tanggung jawab seorang muslim untuk berkorban. Emang timbang 2 kilo belum bisa seekor, beli 2 kilo, semur itu disemur. Nah, yang penting kan kita udah korban tenaga, korban uang sedikit. Nah, itu dibagi sedikit kepada tetangga. Nah, itu bisa menghindari juga kita males ngantri ke masjid untuk ngantri doa korban. Kebagian ya alhamdulillah, kagak kebagian panitia kebangetan. Ya begitu ya. Ya kebagian alhamdulillah, kagak kebagian panitia kebangetan.
Bang Roni, abongan dekat sama RT jadi ketua musola. Kagak pernah ya namanya dari korban sampai korban kita abong kita kontrakan. Nah, kalau misalnya begitu, nah, itu diajarkannya begitu di dalam kitab tauhid. Ya udah, ya, yang bagi ayyakuna muslimun yashari lahman yakfi li'ayali, katanya yakfi li'ayali likhtiyarihi ala dhahiyah fi yaumin nakhri. Seyogyanya seseorang ayam juga sampai kagak bisa, ya udah dia nyiapin nyicil duit pada hari raya, dia beli daging. Habis dia beli daging yang cukup sekiranya duitnya amat cukup dimakan sama keluarganya pada saat hari raya. Nah kalau misalnya kagak kebagian juga, alhamdulillah tetap makan daging. Begitu. Itu apa namanya? Itu rahasia atau khasiah fawaid di dalam hari raya Idul Adha. Nah, pokoknya jadi jangan sampai kepikiran, ya. Jangan sampai kepikiran, ya Allah, iya ya. Enak dia mau punya kontrakan banyak, bisa kali saya korban dah kuah. Rumah sepetak doang, beli beras saya susah. Mikirin dia begitu kalau misalnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna likulli amrin syari'atin hikmatun wa asrarun. Karena setiap perkara yang syariat itu yang Allah perintahkan ada hikmah, ada rahasianya. Jangan sampai kita ini putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikasih itu. Dan sebenarnya kalau misalnya kita gak korban, ya udah, kalau orang laki mah gampang, apalagi orang laki bawa pisau, ya, pakai baju jelek, jalan ke masjid udah. Mau ngapain? Mau bantuin korban. Itu udah berkorban udah, korban tenaga udah korban. Jangan sampai ibang di rumah doang ya. Gua memang kagak ada yang ngajak, emang panitia emang dia doang. Jangan begitu. Itu namanya apa sendiri. Husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala, udah datang aja. Kalau kagak dikasih sama panitia udah timbang, ya udah saya megangin tambang aja dah. Gitu dah. Megangin tambang dah. Dan kalau misalnya ditawarin sama siapa? Ditawarin panitia, mau bersintai. Ambil. Emang itu setiap pengorbanannya awal dari kita. Itu Allah Subhanahu wa taala yang kasih kesempatan. Yang penting kita mau apa? Kagak. Jangan dokem aja di rumah, korban perasaan. Apalagi punya bini, ya dikerudulin bini. Sono bang, bawa parang kayak apa kayak orang-orang pada di masjid belum pada di rumah gue. Gitu. Ya. Jangan, tidur, jalan dulu, jalan ke musola, pengen buntut apa kayak ya seperti itu adalah hari raya kurban yang kita ini harus siap. Ya Allah, saya kalau punya apa-apa sekarang nih, saya mau jalan, ya setidaknya saya melihat orang yang korban sehingga saya bisa mengorbankan bagian daripada dalam diri saya, itu ya. Apa kayak jangan berkorban minta disuruh sapi, jangan dikonyol itu berkorban namanya, ya. Nah, inna a'tainaka fasalli li rabbika inna syani'aka huwal. Nah ini dibalik, bukan dari inna a'taina, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang menjahatimu wal abtar, orang adalah orang yang rugi, kata Allah. Sesungguhnya orang yang jahatin kamu itu orang yang rugi, orang yang beda sama kamu orang yang rugi, wahai Muhammad. Nah, akhirnya biar supaya orang-orang yang ada sekeliling Rasulullah SAW itu tidak rugi, maka Rasulullah SAW disuruh, ya,
fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan kemudian berkorbanlah. Itu menolak daripada sesuatu yang kita tidak inginkan. Di situ kan sebenarnya berkorban. Berkorbannya ada tingkatannya semuanya. Fasholli, maka sholatlah. Nah nanti gimana? Inna a'tainakal kautsar. Allah Subhanahu wa taala bakalan berikan kenikmatan-kenikmatan, ya, bakalan berikan kenikmatan-kenikmatan, bakalan berikan misalnya anugerah-anugerah yang besar gitu. Nah ini kalau misalnya di jenisnya disebutnya ini tafsir tematik muqayyadun ala mafhumil mukhalafah wal muwafaqah. Jadi didahkan. Nah, bisa dilihat. Tujuannya adalah Allah ingin memberikan anugerah yang besar. Kudu ngapain? Gitu. Biar supaya apa? Nah, gitu ya. Allah alam.